Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, sebuah majelis yang menjadi salah satu taman dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita dan mengumpulkan kita semuanya di dalam surga Allah nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ngaji semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wafatuhu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wafatuhu sallallahu alaihi wasallam utawi iki iku nerangaken wafate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tuwfiya lan wus dan wafataken sapa Kanjeng Nabi, wa huwalan halih utawi Kanjeng Nabi iku ibnu salasin, anak umur 3 lan suwida. Wa qila lan ten ucapaken khamsin wa sittina, anak umur 65 lan suwida. Wa qila lan ten ucapaken sittina, anak umur suwida. Wal awwalu lan utawi kang kawitan iku as-sahhu kang luwih bener. Wa tuwfiya lan ten wafataken sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal isnain, ing dalem dina Senin. Hina stadda, ing dalem ari kalane wis dadi banget apa ad-duha, duha. Lisnatai asyrata, ketuwe dina rolas apane lailatan wengine, kholat
min syahri Ramadan saking wulan min syahri Rabi'il awwali saking wulan Rabi'il awwal. Wa qila lan den ucapaken lilataini wengi loro khalata minhu kang melewati karone minhu saking syahri Rabi'il awal. Wa qila lan den ucapaken listihlali syahri Rabi'il awal tanggal siji wulan Rabi'il awal. Wa dufina lan den kuburaken sapa Kanjeng Nabi Lailatul Arbi'ai ing dalem wengine dina Rebo. Wa qila lan den ucapaken Lailatul Sulasa ing dalem wengine dina Selasa. Wa kanat salan ana apa muddatu illatihi mangsa sakite Kanjeng Nabi iku isnai asyara rolas apane yauman dinane. Wa qila lan den ucapaken arba'ata asyara 14 apane yauman dinane. Wa ghassalahu lan ngetusi ing Kanjeng Nabi sapa Ali bin Abi Thalib wa ammuhu lan pamane Kanjeng Nabi rupane Al-Abbas wal Fadl lan Fadl ibnul Abbas wa Qusamu ibnul Abbas lan Qusam ibnul Abbas wa Usamah bin Zaid lan Usamah ibnu Zaid wa Syukranu lan Syukran maulahu bekas budake Usamah atau apa namanya maulahu. Di situ maulayahu kamu benarkan menjadi maulahu, maulane bekas tuane Usamah bin Zaid. Wa hadarahum lan ngadiri ing kabeh sapa Ausu bin Khawli al-Ansari. Wa kufina lan den kafani sapa Kanjeng Nabi fi salasati aswabin ing dalem telu pira-pira kain bidin kang putih sahuliyatin kang bangsa sahul baldatun rupane daerah suci bil Yamani ing dalem tanah Yaman. Laisa ora ana iku fiha ing dalem salasati aswab qamisun utawi gamis wala imamatun lan ora ana serbane. Wa shallalan salat alaihi ing atase Kanjeng Nabi sapa al muslimuna pira-pira wong Islam afdzadzan halih dhewe-dhewe lam ya ummahum ora ngimami ing al muslimun alaihi ing atase Kanjeng Nabi sapa ahadun wong suci. Wa furisha lan den beber tahtahu ing dalem ngisore Kanjeng Nabi apa qatifatun ludru hamra'u kang abang kana ana apa qatifatun hamra iku yataghatta selimutan sapa Kanjeng Nabi iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yataghatta selimutan sapa Kanjeng Nabi biha kelawan qatifatun hamra. Wa dakhala lan mlebu qabrahu ing kubure Kanjeng Nabi sapa Al-Abbas wa Aliyun lan Ali wal Fadl lan Fadl wa Qusam lan Qusam wa Syukran lan Syukran. Wa utbiqa lan den tutup alaihi ing atase qabruhu apa tis'u labinatin sanga pira-pira watu. Wa tufina lan ten kuburaken fil maudhi'i ing dalem panggonan allazi kang tawaffahu kang mafataken ing Kanjeng Nabi sapa Allah Gusti Allah fihi ing dalem allazi haula firashihi ing dalem sekitare nggon sarene Kanjeng Nabi, kasure Kanjeng Nabi. Nggon sarene Kanjeng Nabi. Wa khufira lan ten bolongi lahu kanggo Kanjeng Nabi wa ulhidalan ten gawe liang lahat fi baitihi yang dalam
omahe Kanjeng Nabi alladzi kang kana kang ana apa alladzi iku baita Aisyata omahe Aisyah. Tsumma dufina nuli den kuburaken ma'ahu sartane Kanjeng Nabi sapa Abu Bakar wa Umar lan Umar radhiyallahu anhuma. Hadirin rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah peristiwa yang paling menyedihkan, peristiwa yang sangat menyedihkan bagi seluruh umat Islam ketika itu, sehingga terjadi guncangan yang sangat berat bagi para sahabat ketika itu. Sebagian para sahabat itu ketika mendengar peristiwa wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka seperti tidak percaya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat. Mereka tidak meyakini bahwa Nabi Nabi Muhammad akan hidup selamanya. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Nabi itu wafat secepat itu. Dan mereka tidak menyangka bahwa Nabi itu akan wafat sebelum mereka wafat. Seperti Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan juga para sahabat yang lainnya. Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu berkata keras kepada orang yang mengatakan bahwa Nabi telah wafat. Sayyidina Umar beranggapan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan wafat setelah para sahabat wafat, baru Nabi akan wafat. Itu anggapan dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu khawatir jika berita ini menyebar, berita wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebar. Dan beliau beranggapan itu berita yang tidak benar. Karena apa? Karena beliau beranggapan Nabi akan wafat setelah wafatnya para sahabat. Dan jika itu berita itu berkembang, maka menjadikan orang-orang munafik itu akan bergembira. Orang-orang yang munafik, yaitu orang-orang yang menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya dan memperlihatkan Islam secara zahir di hadapan Nabi, memperlihatkan keislamannya, tetapi sesungguhnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka kafir. Mereka menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Sayyidina Umar khawatir ini kalau berita yang enggak benar ini menyebar luas, maka orang munafik akan gembira. Menurut beliau berita ini nggak benar. Kenapa? Karena beliau memiliki anggapan sebelumnya bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan wafat setelah wafatnya para sahabat. Hadirin rahimakumullah. Tetapi kemudian Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabat lainnya itu menjadi tenang tatkala Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berpidato kepada mereka. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di antaranya beliau mengatakan, "Man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu hidup. Allah itu maha hidup, tidak akan mati. Wa man kana ya'budu Muhammadan, dan barang siapa yang menyembah beribadah kepada Muhammad, maka sesungguhnya
Muhammad telah meninggal dunia. Beliau telah wafat. Ketika Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyatakan hal tersebut kepada para sahabat yang ketika itu hampir-hampir tidak menerima tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka kemudian menjadi tenang. Mereka menjadi tenang dan percaya tentang berita wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bersabar atas musibah yang luar biasa yang sangat besar tersebut. Bersabar atas musibah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya kesedihan mereka atas wafatnya Rasulullah itu tidak menyeret mereka dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para sahabat seluruhnya mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pasti akan bersedih atas wafatnya Rasulullah. Karena orang yang paling mereka cintai, yang lebih mereka cintai daripada istri mereka, yang lebih mereka cintai dari keluarga mereka, yang lebih mereka cintai dari anak-anak mereka, telah wafat. Mereka sangat bersedih, tetapi mereka bisa bersabar. Termasuk Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang paling bisa tenang dan orang yang paling kuat sabarnya adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang paling mencintai Rasulullah. Beliau orang yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi meskipun begitu, beliau adalah orang yang paling bersabar atas wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang Sayyiduna Abu Bakar adalah afdaluhum. Beliau adalah orang yang paling utama dari kalangan para sahabat, bahkan afdalu awliya'il bashar. Beliau adalah wali yang paling mulia. Nah, sehingga kesabarannya pun itu kesabaran tingkat tinggi. Sehingga ketika wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di saat semuanya bersedih, termasuk beliau, tetapi beliau bisa menerima, beliau bisa bersabar, dan beliau juga kemudian bisa menenangkan seluruh para sahabat yang ketika itu sedang dalam puncak kesedihan atas wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, wa tuwfiya wa huwa ibnu 63. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat pada usia 63 tahun. Masih tergolong muda, 63 tahun. Setelah beliau berdakwah di Makkah 13 tahun, kemudian di Madinah 10 tahun, beliau kemudian wafat pada usia 63 tahun. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa beliau wafat pada usia 65 tahun. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa beliau itu wafat pada usia 60 tahun. Tetapi pendapat yang ashah, pendapat yang lebih benar, itu adalah yang mengatakan bahwa beliau wafat pada usia 63 tahun. Jadi ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau wafat. Tetapi pendapat yang sahih, pendapat yang lebih benar adalah pendapat yang mengatakan usia beliau ketika wafat adalah 63 tahun. Kenapa dikatakan pendapat ini
adalah pendapat yang benar karena sesuai dengan kabar atau sesuai dengan penjelasan dari istri beliau yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwa beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tuwfiya wa huwa ibnu 63. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat pada usia 63 tahun. Maka para ulama mengatakan berarti pendapat yang benar yang ini, seperti yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Hadirin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam yaumal Itsnain. Rasulullah wafat pada hari Senin. Sama dengan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga lahir pada hari Senin, wafat juga pada hari Senin. Hina ishtadda duha, tepatnya yaitu ketika waktu duha itu sudah menguat. Artinya waktu duha sudah lewat dan sebelum zuhur. Sebelum zuhur masuk, kemudian setelah matahari naik sekitar 1 tombak lewat, artinya sudah istadda, artinya dia sudah sangat lumayan panas, tetapi belum masuk waktu zuhur. Di saat itulah, pada hari Senin, di saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat. Tanggal berapa? Ada beberapa pendapat di antara para ulama. Sebagian pendapat mengatakan bahwa beliau itu wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Berarti sama dengan hari kelahirannya. Beliau lahir juga, meskipun ada pendapat, beberapa pendapat, tetapi ada yang mengatakan beliau wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Beliau lahir itu juga lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal dan wafat menurut sebagian pendapat juga pada tanggal 12 Rabiul Awal. Hadirin rahimakumullah. Jadi sebagian ulama seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa wafatnya Nabi pada hari Senin dan wafatnya Nabi pada bulan Rabiul Awal itu tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Tidak ada khilaf, artinya disepakati, ijma'. Ada kesepakatan seluruh umat Islam. Yang pertama, wafatnya Nabi pada hari Senin, Itsnain. Kemudian yang kedua, wafatnya Nabi pada bulan Rabiul Awal. Nah, sedangkan tentang tanggalnya, di sini yang ada khilaf di antara para ulama. Sama dengan kelahirannya. Kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Senin itu juga disepakati, karena ada hadis tentang puasa hari Senin seperti yang sudah kita sebutkan. Beliau mengatakan dzalika yaumun wulidtu fih. Pada hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan. Maka Nabi dilahirkan pada hari Senin itu disepakati. Pada bulan Rabiul Awal itu juga disepakati. Wafatnya Nabi pada hari Senin itu disepakati. Wafatnya Nabi pada bulan Rabiul Awal itu juga disepakati. Tetapi tentang tanggal sama dengan tanggal lahirnya Nabi itu ada perselisihan di antara para ulama. Nah, sebagian ulama mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Lahirnya 12 Rabiul Awal, wafatnya juga 12 Rabiul Awal. Sebagian ulama yang lainnya ada yang berpendapat bahwa Nabi itu wafat tanggal 2 Rabiul Awal.
Sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi itu wafat tanggal 1 Rabiul Awal. Nah, jadi tentang pas tanggalnya itu ada perselisihan di antara para ulama, perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, karena tanggal kelahiran Nabi itu diperselisihkan, sehingga kita umat Islam itu memperingati maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya pada tanggal 12 Rabiul Awal, tetapi sepanjang bulan Rabiul Awal. Mulai tanggal 1 Rabiul Awal sudah ada yang memperingati maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal 2, tanggal 3 dan seterusnya sampai akhir bulan Rabiul Awal itu masih ada yang memperingati lahirnya Nabi. Karena Nabi yang pasti itu lahirnya di bulan Rabiul Awal. Tentang tanggalnya itu diperselisihkan. Demikian juga wafatnya, harinya hari Senin, bulannya Rabiul Awal, tanggal berapa? Khilaf di antara para ulama. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi. Wadufina lailatal arbi'a wa qila lailatas sulasa. Rasulullah itu dimakamkan pada malam Rabu. Menurut sebagian pendapat malam Selasa. Nah, dalam masalah ini Ibnu Katsir dan lainnya itu mengunggulkan pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimakamkan pada malam Rabu. Berarti lewat 2 hari. Beliau wafat hari Senin pagi. Jadi pada hari Senin pagi. Senin pagi waktu duha menjelang zuhur. Kemudian belum dimakamkan sampai malam Selasa. Selasa pagi sampai sore juga belum dimakamkan. Sampai malamnya, malam Rabu itu baru jenazah beliau itu dimakamkan. Artinya ada jeda waktu yang sampai beberapa lama beliau tidak dimakamkan. Kenapa? Beliau dimakamkan tidak langsung dimakamkan sebagaimana yang semestinya. Artinya semestinya itu Nabi sendiri itu memerintahkan kepada kita agar menyegerakan menguburkan jenazah. Jika ada salah satu di antara umat Islam yang meninggal dunia, maka kita dianjurkan untuk mensegerakan menguburkan, tidak kemudian ditunda-tunda, misalnya dengan alasan menunggu anaknya yang ada di luar negeri datang misalnya, atau menunggu saudaranya yang datang dari luar daerah dan seterusnya. Itu tidak selayaknya dilakukan, tetapi segera saja untuk dikuburkan. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu beliau tidak lekas dimakamkan oleh para sahabat, tetapi sampai malam Selasa, padahal wafatnya itu pada hari Senin. Beliau baru dikuburkan pada malam Selasa. Nah, di antara penyebabnya, yang pertama adalah karena para sahabat ketika itu belum mengetahui bagaimana di mana Nabi ini dimakamkan. Dan ada perselisihan di antara para ulama atau para sahabat, ya, ada perselisihan di antara para sahabat. Sebagian sahabat mengatakan Nabi ini dimakamkan di Makkah saja, di tempat kelahiran Rasulullah. Ada sebagian mengatakan dimakamkan di Madinah saja. Ada sebagian lagi mengatakan dimakamkan di Baitul Maqdis saja, di Palestina,
di mana para nabi yang lainnya juga dimakamkan di sana. Walhasil ada beberapa pendapat di antara para sahabat yang berbeda-beda tentang tempat pemakaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perselisihan itu kemudian menjadi selesai lagi-lagi ketika Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengingatkan tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-anbiya'u yudfanuna haitsu yamutun. Al-anbiya'u yudfanuna haitsu yamutun. Para nabi itu dikuburkan di tempat mereka meninggal dunia. Ini hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu banyak para sahabat yang lupa tentang hadis ini, dan Sayyiduna Abu Bakar yang kemudian mengingatkan tentang hadis ini, bahwa Nabi dikuburkan di tempat beliau wafat. Karena itulah maka kemudian semuanya menjadi sepakat untuk menguburkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya, yakni di rumah Sayyidah Khadijah. Kemudian beliau dikuburkan di tempat tersebut. Jadi Sayyiduna Abu Bakar lagi yang memberikan solusi. Ketika pertama tadi orang-orang itu pada ribut tentang wafatnya Nabi wafat atau tidak, Nabi wafat atau tidak, dan seterusnya, maka Sayyiduna Abu Bakar itu yang menenangkan mereka dengan dengan pidato beliau di hadapan mereka. Di saat para sahabat juga berselisih tentang di mana Nabi ini dimakamkan, Sayyiduna Abu Bakar juga memberikan solusi, yaitu dengan mengembalikan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seorang nabi itu dikuburkan di tempat wafatnya. Lalu kenapa Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu tidak langsung memberitahukan bahwa Nabi hendaknya segera dimakamkan di tempat wafatnya? Karena di saat itu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau ketika itu mendatangi musyawarah yang dilakukan oleh para sahabat besar, yaitu tentang khalifatu Rasulillah, yaitu pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memimpin umat Islam ini. Yang ini menunjukkan, ini menjadi dalil bahwa adanya pemerintahan Islam yang memimpin umat Islam ini sesuatu hal yang sangat penting, sehingga para ulama fikih dalam kitab-kitabnya mereka mengatakan bahwa nasbul khilafah itu fardhon kifaiyun. Menegakkan khilafah, pemerintahan yang Islam berdasarkan Islam, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Apa dalilnya? Di antaranya adalah ini, yaitu peristiwa ketika Nabi wafat, para sahabat bukan mereka itu mengurus jenazah Nabi terlebih dahulu, tetapi bahkan mereka berbicara tentang pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin umat Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa itu dianggap sangat penting? Karena jika itu dibiarkan sampai beberapa hari, misalnya tidak diurus tentang masalah pengganti Rasulullah yang akan memimpin umat Islam, maka dikhawatirkan umat Islam akan tercerai-berai. Umat Islam akan tercerai-berai menjadi beberapa kelompok dan bisa saling
berperang satu dengan yang lainnya. Dikhawatirkan akan terjadi seperti itu. Dan ternyata dalam musyawarah juga sangat alot. Musyawarah yang dilakukan perwakilan dari para sahabat besar dari kalangan Ansor dan dari kalangan kaum Muhajirin, itu terjadi tarik ulur tentang siapa? Khalifatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Ansor mereka menghendaki bahwa Khalifatu Rasulullah dari kalangan mereka. Karena apa? Karena mereka yang telah menolong dakwah Nabi. Islam menyebar ketika di Madinah. Karena itulah maka kaum Ansor merasa salah satu dari mereka berhak untuk menjadi pemimpin umat Islam menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Muhajirin demikian juga, mereka merasa berhak untuk menjadi Khalifatul Rasulillah, salah satu di antara mereka, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berasal dari kaum Muhajirin, karena Nabi juga pindahan dari Makkah menuju Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, terjadi perdebatan yang sengit, sehingga kemudian Abu Bakar kembali menjadi solusinya, memberikan solusi. Sayyiduna Abu Bakar mengingatkan kepada para sahabat yang hadir ketika itu tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, al-a'immatu min Quraisy. Al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin itu berasal dari suku Quraisy. Maka menjadi clear, semua sahabat menerima. Karena sahabat kalau sudah disebut hadis Nabi, maka mereka tidak berdebat lagi. Mereka langsung menerima semua yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itulah maka Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang juga ikut hadir menyebut nama Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena isyarat tentang pemimpin setelah Rasulullah adalah Abu Bakar itu sudah diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya. Misalnya di antara tanda-tanda itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, atau ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sakit yang sangat berat, karena Nabi sebelum wafatnya mengalami sakit. Nah, sakit Nabi tidak seperti sakit kita. Sakitnya dilipat gandakan karena beliau seorang Nabi, sehingga musibahnya juga dilipat gandakan. Sebagaimana hadis, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat balaknya adalah para nabi. Ketika kita sakit, Nabi sakit, maka sakitnya Nabi itu lebih berat dibandingkan dengan sakit kita. Tetapi sakitnya para nabi bukan sakit yang menjijikkan, bukan sakit yang membuat orang lari dari dakwah seorang nabi. Nabi sakit dan sakitnya berat sekali. Kalau panas, maka panasnya itu dilipat gandakan dibandingkan dengan panasnya kita ketika kita sakit. Tetapi Nabi bersabar. Nah, sampai suatu hari Nabi tidak bisa menjadi imam sholat bagi para sahabat lainnya. Siapa yang ditunjuk oleh Nabi untuk menjadi imam sholat? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang ditunjuk beliau untuk menjadi imam sholat. Ini salah satu isyarat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pengganti Nabi setelah wafatnya adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga disitulah kemudian disepakati oleh para sahabat utama, para pembesar sahabat yang berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah
untuk menyepakati Sayyiduna Abu Bakar sebagai Khalifatu Rasulullah. Baru setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya nasbul khilafah, dan para ulama dalam kitab-kitab fikih mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, tetapi bukan seperti konsep khilafah itu tidak seperti yang dikampanyekan oleh Hizbut Tahrir. Karena pada masa sekarang ini ada sebuah kelompok yang menamakan diri dengan Hizbut Tahrir. Mereka slogannya adalah tegakkan khilafah. Nah, mereka slogannya tegakkan khilafah, tetapi konsep khilafahnya berbeda dengan konsep mereka. Maka harus diwaspadai tentang mereka Hizbut Tahrir ini, yang mereka menipu umat Islam dengan slogan tegakkan khilafah, tetapi sebenarnya mereka tidak ingin menegakkan khilafah Islamiyah. Yang mereka ingin lakukan, yang mereka ingin dapatkan adalah kekuasaan untuk kepentingan mereka, yang akidahnya, yang dasar khilafahnya itu bukan akidah Islamiyah, tetapi akidah Qadariyah. Hadirin rahimakumullah, jika umat Islam mampu untuk menegakkan khilafah, maka hukum melakukannya adalah fardu kifayah. Itu jika umat Islam mampu melakukannya. Tetapi jika umat Islam tidak mampu untuk melakukannya, maka tidak ada dosa bagi umat Islam. Seperti yang terjadi pada masa sekarang ini. Umat Islam tidak bisa menegakkan khilafah sebagaimana dilakukan pada masa-masa yang lalu. Kenapa? Karena umat Islam dalam kondisi yang sangat lemah. Lemah dari semua sisi. Dari sisi keimanan, umat Islam sangat lemah. Ketika seseorang mengatakan tegakkan khilafah, maka yang menentang umat Islam itu sendiri. Selain itu, apabila umat Islam diajak berjihad fisabilillah, maka umat Islam mungkin 95% akan mundur. Karena kecintaan mereka terhadap dunia dan takutnya mereka atau lemahnya keimanan mereka. Selain itu, secara fisik umat Islam itu juga lemah. Dari sisi persenjataan misalnya, umat Islam sangat lemah. Umat Islam sangat lemah, dan umat Islam saat ini berada dalam kekuasaan negara-negara barat. Dan umat Islam hari ini sudah terpecah belah menjadi beberapa negara. Karena khilafah itu tidak mengenal batas-batas negara. Kalau itu dilakukan, umat Islam saat ini nggak mampu. Jangankan menyatukan 100 negara Islam, menyatukan 2 negara Islam saja nggak bisa. Misalnya Indonesia dengan Malaysia disatukan, bisa apa enggak? Nggak bisa, akan perang terjadi di antara umat Islam sendiri. Bagaimana akan menyatukan seluruh negara Islam di dunia? Kita tidak mampu hari ini untuk menegakkan khilafah, karena itu nggak ada dosa sama sekali apabila umat Islam tidak menegakkan khilafah pada zaman sekarang ini. Berbeda nanti ketika Al-Imam Al-Mahdi itu datang dan beliau sebagai khalifah di saat itu, maka beliau akan mampu untuk menyatukan seluruh umat Islam di bawah satu kepemimpinan beliau. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Tadi kita berbicara bahwa Nabi dimakamkan pada malam Rabu. Hari Senin pagi beliau wafat, malam Selasa belum dikuburkan, Selasa seharian belum dimakamkan, baru malam Rabu itu jenazah beliau dimakamkan.
Wa kanat muddatu illatihi 12 yauman wa qila 14 yauman. Masa sakitnya Nabi itu 12 hari menurut satu pendapat dan 14 hari dalam pendapat yang lain. Jadi sakit beliau selama 14 hari. Wa ghassalahu, ketika beliau sudah wafat, maka yang memandikan jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, keponakannya. Wa ammuhu Al-Abbas, kemudian pamannya yaitu Al-Abbas. Kemudian Al-Fadl ibnu Al-Abbas, Al-Fadl putra Abbas, berarti anak pamannya Nabi. Paman Nabi ada Abu Thalib, kemudian ada Al-Abbas yang masuk Islam, itu adalah Al-Abbas, kemudian Hamzah itu yang masuk ke dalam agama Islam, paman Nabi. Al-Abbas itu ikut memandikan Nabi, demikian juga Al-Fadl putra dari Al-Abbas juga ikut memandikan Nabi, juga Qutsam ibnul Abbas putra dari Al-Abbas itu juga memandikan Nabi. Kemudian ditambah Usamah bin Zaid dan Syukran. Ini juga ikut memandikan jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dihadiri oleh Aus ibnu Khawli al-Ansari. Jadi ini orang-orang yang ikut dalam memandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kebanyakan di sini adalah masih kerabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, paman dan keponakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta Usamah bin Zaid dan Syukran yang merupakan bekas tuan dari atau maula dari Usamah bin Zaid. Hadirin rahimakumullah. Ini tentang orang-orang yang ikut memandikan jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau dikafani dengan 3 kain berwarna putih sahuliyah yang berasal dari sahul. Sahuliyah artinya kain yang berasal dari Sahul. Sahul itu daerah di Yaman. Nah, setiap daerah itu kan memiliki khas-khas, kain-kain yang khas di daerah itu. Nah, itu beliau dikafani dengan 3 kain berwarna putih dari daerah Sahul. Enggak ada gamisnya dan juga tidak ada imamahnya. Ini karena kalau pada masa sekarang ini biasanya kalau ada orang mati itu dikasih serban, imamah, kemudian dikasih gamis. Itu Nabi ketika itu tidak seperti itu. Artinya inilah tuntunan yang dianjurkan di dalam mengkafani jenazah. Wa shalla alaihil muslimun afdhadan lam ya'ummahum alaihi ahad. Kemudian jenazah Nabi itu disolati oleh umat Islam sendiri-sendiri, tidak secara berjamaah. Jadi orang pada sholat sendiri-sendiri mensolati jenazah Nabi dan artinya tidak dilakukan secara berjamaah. Enggak ada imam yang mengimaminya. Ini dalam sholat, tetapi bukan berarti nggak boleh sholat jenazah secara berjamaah. Yang kita lakukan sekarang ini adalah sholat, dan yaitu yang juga diajarkan oleh Nabi adalah kita sholat jenazah juga boleh dilakukan secara berjamaah. Wa furisha tahtahu qatifatun hamra kana yataghatta biha. Kemudian dalam pemakaman itu dibeberkan di bawahnya yaitu kain gludru yang berwarna merah yang biasa dibuat selimut oleh Nabi. Jadi selimut Nabi dibeberkan di bawahnya yang biasa dipakai oleh Nabi. Kemudian wadakhala qabrahu al-Abbasu,
Wa aliyun wal fadl wa qutham wa syukran, yang masuk ke dalam kuburan untuk memakamkan, masuk dalam liang itu yang pertama Al-Abbas paman Nabi, kemudian Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, kemudian Fadl ibn al-Abbas, kemudian Qutham ibn al-Abbas, kemudian Syukran. Sama dengan yang tadi memandikan jenazah Nabi, hanya saja di sini nggak ada Usamah bin Zaid. Wa udbiqa alaihi tis'u labinat. Kemudian ditutup 9 batu bata. Karena beliau dibuatkan liang lahat. Nanti akan kita sebutkan di sini. Wa dufina fil mawdi'i alladhi tawaffahu Allahu fihi haula firashihi. Ini tadi yang sudah kita jelaskan. Beliau dimakamkan di tempat beliau wafat, yaitu di tempat tidur beliau ketika sakit di kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wa hufira lahu wa ulhida fi baitihi alladhi kana baita Aisyah. Jadi di tempat beliau sakit di kamar Sayyidah Aisyah, kemudian digali di situ, kemudian dibuat liang lahat. Liang lahat itu lubang yang menjorok di arah kiblat. Itu tempat untuk nanti meletakkan jenazah. Itu namanya liang lahat. Jadi misalnya seperti ini, maka di sini digali lagi untuk nanti jenazahnya dimasukkan ke dalam. Kemudian setelah itu ditutup dengan 9 batu bata. Liang lahatnya tersebut. Kemudian summa dufina ma'ahu Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian dimakamkan bersama Nabi, artinya bersama Nabi bukan satu lubang, tidak. Karena Nabi wafat, Sayyiduna Abu Bakar kemudian menjadi khalifatul Rasulillah, kemudian Abu Bakar wafat, baru Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, kemudian setelah itu baru beliau wafat. Jadi tetapi ketiganya yang dimaksud dikuburkan bersama Nabi Abu Bakar dan Umar, artinya keduanya dikuburkan di Hujratu Aisyah, di kamar Sayyidah Aisyah. Jadi ada makam Nabi, kemudian agak ke belakang itu makam Abu Bakar, kemudian agak ke belakang sedikit makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu. Jadi dalam satu kamar. Abu Bakar As-Siddiq dimakamkan di situ karena beliau ayahnya Sayyidah Aisyah. Karena beliau ayahnya Sayyidah Aisyah, sehingga ketika beliau wafat oleh Sayyidah Aisyah dimakamkan di situ, di dekat sahabatnya yang paling dekat, yang paling beliau cintai, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dimakamkan di tempat itu karena Umar bin Khattab minta izin kepada Sayyidah Aisyah. Sebenarnya Sayyidah Aisyah itu menginginkan beliau untuk dimakamkan di situ. Sayyidah Aisyah sudah memiliki keinginan nanti kalau wafat ingin dimakamkan di dekat suami dan ayahnya. Tetapi ketika Sayyiduna Umar bin Khattab menjelang wafatnya, Sayyiduna Umar bin Khattab memerintahkan putranya untuk meminta izin kepada Sayyidah Aisyah agar beliau bisa dimakamkan bersama dua sahabatnya, Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Sayyidah Aisyah kemudian ridha dengan itu dan memberikan izin agar Khalifah Umar bin Khattab bisa dimakamkan di tempat yang beliau ingin dimakamkan di tempat tersebut. Karena kamar itu nggak cukup untuk 4 orang, hanya cukup untuk 3 orang saja. Sehingga kemudian ketika Sayyidah Aisyah wafat, beliau tidak dimakamkan di di kamar itu karena kamar itu sudah tidak mencukupi lagi untuk makam beliau. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.